Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini, hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, kembali saya memberikan informasi. Abang adik Agus Rubianto SEMM, calon Bupati Tebo 2024-2029, dan Khalis Mustiko Esa yang hari ini duduk sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Tebo, kandidat kuat calon Ketua DPRD Kabupaten Tebo 2024-2029, hangat menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Kabupaten Tebo karena keduanya berpeluang untuk duduk menjadi pimpinan baik di DPR maupun Kabupaten Tebo. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, sama-sama kita tahu bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik, di mana sebelumnya di bulan Februari yang lalu sama-sama kita ikuti, yakni pemilihan legislatif atau DPR. Dan untuk tahun 2024 di bulan November yang akan datang akan kembali ada kontestasi politik, yakni pemilihan kepala daerah, baik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Demikian juga dengan halnya Kabupaten Tebo, hari ini juga ramai terkait tahun politik, di mana Agus Rubianto SEMM yang akan berpasangan dengan Nazar Effendi akan maju untuk pemilihan Bupati Tebo 2024-2029. Sementara Khalis Mustiko Esa adalah Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Tebo yang merupakan partai pemenang di pemilu legislatif 2024 untuk Kabupaten Tebo dengan 8 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Tebo. Dan ini tentu secara otomatis bahwa Partai Golkar akan duduk menjadi pimpinan di DPRD Kabupaten Tebo. Perlu diketahui bersama bahwa Agus Rubianto adalah anak tertua dari Bapak Haji Muhammad Sutriman, sedangkan Khalis Mustiko adalah anak ketiga dari Bapak Haji Muhammad Sutriman. Artinya kedua tokoh dan figur ini merupakan kakak beradik dari keluarga Bapak Haji Muhammad Sutriman. Baiklah, terkait ramainya pemberitaan agar DPD, maksud saya DPP Partai Golkar, untuk bisa memberikan mandat atau rekom terkait siapa Ketua DPRD Kabupaten Tebo 2024-2029, maka dalam beberapa waktu yang lalu untuk DPD Partai Golkar itu sudah melakukan gelar pleno untuk memilih siapa yang akan duduk menjadi pimpinan Dewan Kabupaten Tebo. Maka ada 4 nama yang diusung atau diusulkan ke DPP. Satu yakni Khalis Mustiko SH maksud saya, kemudian Haji Ngatiran, dan yang ketiga Muhammad Ankam, dan yang keempat adalah Liga Marisa. Perlu diketahui bersama bahwa dari keempat ini ternyata Khalis Mustiko memang memperoleh suara terbanyak di dapilnya dan merupakan Ketua DPD 2 Partai Golkar. Terkait ini semuanya, maka diharapkan kepada DPD, maksud saya DPP, maka untuk bisa memberikan mandat untuk menjadi pimpinan DPR kepada selain Khalis Mustiko. Dan ini tentu secara tidak adil, mengingat Agus Rubianto SEMM yang kakak beliau juga calon Bupati Tebo, kemarin beberapa waktu yang lalu sudah diberikan rekomendasi oleh DPP untuk maju sebagai Bupati Tebo 2024-2029. Terkait ini semuanya, maka pada siang hari ini sedikit saya memberikan gambaran bahwa majunya Agus Rubianto sebagai calon Bupati Tebo 2024-2029 sudah melalui mekanisme yang sangat panjang, dari mulai mendaftar ke seluruh partai yang ada di Kabupaten Tebo, kemudian menunggu rekomendasi sehingga mencukupi sebuah kursi
untuk bisa maju di Pilgub Tebu 2024. Dan berkat perjuangan beliau bersama tim tentunya, serta calon wakil Bupati Tebu Saudara Nazar, maka ada 4 partai politik yang hari ini mengusung, yakni DPP, P3, kemudian lalu PKS, Demokrat, kemudian Golkar. Sementara pasangan sebelah, yakni Bapak Haji Asman ST dan Wartono Triankusumo, itu diusung 5 partai politik, yakni Nasdem, kemudian PKB, PAN, dan PDIP, yang terakhir kemarin adalah Gerindra. Artinya untuk 35 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Tebu semuanya fokus untuk mengusung 2 pasang calon bupati dan wakil bupati Tebu di kontestasi politik pemilihan bupati dan wakil bupati pada 27 November yang akan datang. Yang menarik adalah Halis Mustiko. Halis Mustiko merupakan politikus daripada Partai Golkar, karena berkat andil beliau dalam memajukan Golkar di Kabupaten Tebu, maka Halis Mustiko didaulat untuk duduk menjadi Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Tebu. Dan hari ini kembali nama Halis Mustiko muncul ke permukaan, akan diusulkan menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Tebu. Terkait riak-riak yang terjadi di masyarakat Kabupaten Tebu, bahwa apabila Agus Rubianto jadi, kemudian Halis Mustiko ketua DPR, tentu kakak adik akan memimpin eksekutif dan legislatif. Dan ini perlu kita sebagai masyarakat harus bijak, bahwa Agus Rubianto akan melakukan pemilihan yakni di 27 November 2024. Sementara wacana untuk Halis Mustiko SH duduk menjadi ketua DPRD Kabupaten Tebu, yakni setelah pelantikan secara resmi nanti di tanggal 2 September, maka di pertengahan atau akhir September, maka rekom untuk siapa calon ketua DPRD Kabupaten Tebu tentu akan keluar. Dengan demikian tidak ada hubungan yang signifikan, yang hubungan secara langsung terhadap Halis Mustiko maupun Agus Rubianto. Hanya bayang-bayang semu yang dikhawatirkan oleh masyarakat apabila keduanya duduk, satu sebagai bupati dan satu sebagai Halis Mustiko sebagai ketua DPRD Kabupaten Tebu. Ini semuanya belum terjadi. Biarkan proses yang berjalan, siapa yang akan dipercaya dan ditunjuk oleh DPP Partai Golkar Jakarta, dan nanti akan diteruskan ke DPD 1 dan DPD 2 Kabupaten Tebu. Ada seloroh dari kawan-kawan yang mengatakan apabila kakak beradik ini akan memimpin Kabupaten Tebu, satu sebagai bupati dan satu sebagai ketua DPRD Kabupaten Tebu. Tentu jawaban masyarakat mengapa tidak. Semua adalah ada momen-momen tertentu, bukan hanya saat ini saja. Masih hubungan keluarga bisa duduk di DPR maupun di eksekutif. Contohnya dalam beberapa waktu yang lalu, Bapak Sukandar sebagai bupati merupakan paman kandung daripada Agus Rubianto SEMM, yang saat itu ketua DPRD Tebu adalah keponakan kandung. Dan itu semuanya juga terjadi di daerah-daerah lain. Artinya memang apabila prosesnya jalannya tidak ada menyimpang dari undang-undang, baik itu ADRT partai politik, partai yang bersangkutan, tentu ini tidak menjadi masalah. Kita lihat saja kepercayaan daripada DPP Partai Golkar, apakah kepada Halis Mustiko SH untuk duduk menjadi ketua DPRD Kabupaten Tebu, maupun kepada Haji Ngatiran, Ahmad Ankam maupun Lega Marisa. Tentu keputusan ada di DPP Partai Golkar. Sementara Agus Rubianto SEMM hari ini masih mengalami perjuangan yang berat, karena akan head to head melawan Aston ataupun Aspantono dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebu 2024 yang akan datang. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Admin tentu berpesan, mari ciptakan suasana yang kondusif, aman, tertib, terkendali jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebu tahun 2024. Itu saja, selamat siang, sukses selalu negeri.